Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah siang ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang kita semua sangat-sangat berharap mudah-mudahan Allah terus mencurahkan rahmat, barakah dan maghfirahnya untuk kita, untuk orang tua, keluarga, sanak saudara, wabil khusus anak keturunan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan setelah pertemuan kita di siang hari ini, kita termasuk orang-orang yang betul-betul dinanti kedatangannya di surga nanti, agar surga menanti kedatangan kita. Ini tema kita hari ini. Bapak Ibu, apakah kita ingin surga menanti kedatangan kita? Ingin? Kalau ingin, kita mendatanginya pengennya cepat-cepat atau nanti-nanti? Kita pengen surga menanti kita, ya, tapi kita nggak pengen cepat-cepat ke sana. Itu artinya apa? Kita belum termasuk orang-orang yang ingin dinanti oleh surga. Tapi bicara surga, siapa orangnya yang tidak ingin masuk surga? Berarti hampir bisa dipastikan surga adalah harapan kita semua. Semua kita berharap masuk surga. Nah, soal berharap ini memang hal yang sangat penting, ya, bagi hidup dan kehidupan kita. Ya, karena kata banyak orang, hidup ini ada karena adanya harapan. Hidup ini ada karena adanya harapan. Maka kalau seandainya ada orang yang hidup sudah tidak punya harapan, biasanya yang ada di pikirannya tadi rapia, baygon, nawadzu billah. Tapi matikan saja, Pak. Ya. Jadi harapan itu sebuah keharusan dalam hidup. Hidup ini hanya akan ada karena adanya harapan. Nah, hanya saja bicara soal harapan, Bapak Ibu, harapan itu ada dua jenis. Semua orang bisa berharap apa saja dalam hidup. Ya. Berharap ini, berharap itu, bebas. Ya, cuma kita melihat kenyataan bahwa harapan itu ada dua macam. Dua macam itu, yang pertama adalah harapan yang berarti. Ya. Berarti itu artinya ada artinya bagi kehidupan kita. Dan yang kedua adalah harapan yang tidak berarti. Ya, harapan yang tidak ada artinya. Ya. Logikanya kalau kita punya harapan, kita semua pasti pengen harapan itu adalah harapan yang berarti. Ya. Buat apa kita mengharapkan sesuatu yang tidak ada artinya? Nah, terus apa yang membedakan antara harapan yang berarti dan yang tidak berarti? Ya, tentu saja berarti atau tidak berarti itu bisa dilihat dari goalnya. Ya, goal dari harapan itu apa? Nah, harapan itu hanya akan dikatakan berarti kalau harapan itu bisa membawa kita ke surga.
Inilah harapan yang berarti, yang bisa membawa ke surga. Nah, kalau harapan berarti adalah harapan yang bisa membawa ke surga, maka harapan yang tidak berarti adalah harapan yang tidak akan membawa orang ke surga. Inilah soal harapan. Jadi contoh bisa jadi Bapak Ibu berharap bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Boleh nggak kita berharap begitu? Boleh. Kira-kira kalau kita baca Quran baik, benar, bisa membawa ke surga? Bisa. Maka berharap bisa membaca Quran dengan baik dan benar adalah harapan yang berarti, karena bisa membawa ke surga. Saya berharap sebelum meninggal saya bisa hafal Quran. Boleh kita berharap sebelum meninggal hafal Quran? Boleh. Hafal Quran bisa membawa kita ke surga nggak? Bisa. Bahkan nggak cuma kitanya, kan? Kita bisa mengenakan mahkota untuk kedua orang tua kita. Berarti berharap hafal Quran itu berharap yang berarti, berharap yang ada artinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepertinya semua wanita berharap cantik. Betul? Ya. Ya, kalau diam memang itu menunjukkan iya. Ya, boleh nggak wanita berharap cantik? Boleh. Cuma masalahnya, apakah cantik itu pasti membawa orang ke surga? Belum tentu. Berarti kalau berharap cantik itu berharap yang ada artinya atau tidak ada artinya? Bisa dua-duanya. Apakah masuk surga harus ada syarat cantik? Kasihan yang nggak cantik. Iya, tidak ada syarat bahwa masuk surga itu harus cantik. Berarti kalau berharap cantik itu berharap yang ada nggak orang yang cantik tapi cantiknya justru membawa dia ke neraka? Dan peluang masuk neraka itu lebih besar yang cantik atau yang nggak cantik? Justru yang cantik peluangnya lebih besar. Terus kenapa wanita berharap cantik? Berarti sebenarnya berharap cantik itu ada artinya nggak? Kalau kita jujur pada diri sendiri, dipikir-pikir tidak ada artinya, karena tidak akan membawa seseorang ke surga. Dan masih banyak yang kita bisa lihat, kaya. Banyak, ada nggak orang yang berharap kaya? Nggak cuma ada. Semua orang pasti berharap kaya. Iya, Bapak Ibu, apakah kaya pasti membawa orang ke surga? Lalu kayanya saja itu tidak akan membawa orang ke surga. Nggak ada, orang kaya masuk surga itu nggak ada. Nggak ada. Yang ada orang kaya banyak sedekah. Berarti yang membuat orang masuk surga itu karena kaya atau karena sedekah? Kalau orang miskin bisa nggak sedekah? Bisa. Lantas kenapa berharap kaya? Kadang kalau kita melihat diri kita, akhirnya memang kita ketawa ya Bu. Kita ketawa itu sebenarnya ngetawain siapa? Diri kita sendiri. Ya. Dan kalau mau dibandingkan peluang masuk surga itu lebih besar pada orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Berarti Bapak Ibu lebih senang jadi orang kaya atau orang miskin? Ya, kita memang harus ketawa bersama, kan? Iya, kita ketawa bersama. Orang kaya peluang masuk surganya itu cuma lewat sedekah.
Betul? Cuma lewat sedekah. Cuma lewat sedekah. Tapi kalau orang miskin, peluang masuk surganya sabar, ridho, baik sangka kepada Allah, dan plus sedekah. Boleh nggak miskin sedekah? Boleh. Iya. Boleh nggak orang kaya sabar? Ya nggak ada. Orang kaya ya syukur. Nah, jadi bicara soal harapan saja kadang kita melihat kita belum sepenuhnya harapan kita adalah surga. Kalau harapan kita adalah surga, berarti semua yang kita lakukan dalam hidup adalah apa saja yang bisa membawa kita ke surga. Dan itulah yang disebut sebagai harapan yang berarti. Karena itu keberartian hidup sangat ditentukan pada harapannya. Orang berharap masuk surga, terus dia baca Quran. Baca Quran itu bisa nggak membawa ke surga? Bisa. Berarti membaca Quran itu ada artinya. Ya, tahajud bisa membawa ke surga? Berarti tahajud itu ada artinya. Sedekah ada artinya. Nonton sinetron bisa membawa ke surga? Bisa? Iya. Berarti kalau nggak nonton sinetron itu tidak ada arti. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, semua orang berharap masuk surga. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau bicara soal surga, yang kuat pada diri kita yang mana Bapak Ibu? Ingin masuk surga, mau masuk surga, atau butuh masuk surga? Butuh. Betul butuh? Baik. Iya, saya akan buat Bapak Ibu ketawa terhadap diri sendiri. Iya, saya pegang jawaban Bapak Ibu kalau Bapak Ibu butuh masuk surga. Iya, saya udah dengar kalau Bapak Ibu butuh masuk surga, betul? Kalau betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk surga syaratnya harus mau melakukan apa saja yang Allah suka. Logis Bapak Ibu? Logis, karena surga itu milik Allah. Maka kalau kita pengen masuk surga, sebenarnya kan pengen dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kalau pengen dimasukkan Allah ke surga, ya logikanya kita harus mau melakukan apa yang Allah sukai. Betul? Maka kalau Bapak Ibu kita semua melakukan yang Allah sukai, kira-kira bisa membawa kita ke surga nggak? Bisa. Kalau bisa, Bapak Ibu, inginkah kita melakukan yang Allah suka? Ingin? Ingin. Mau nggak melakukannya? Mau. Terus, apakah melakukan yang Allah suka sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Nah, sudah mulai ketawanya. Kita ingin masuk surga. Untuk masuk surga kita harus mau melakukan yang Allah suka. Mau nggak kita melakukan yang Allah suka? Nah, apakah yang Allah suka sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Ya, baik. Kita contohkan ya, Bapak Ibu, apakah memaafkan orang yang menyakiti kita itu disukai Allah? Inginkah kita memaafkan orang yang menyakiti kita? Mau nggak memaafkannya? Apakah memaafkan dia sudah menjadi kebutuhan? Kalau iya menjadi kebutuhan, kapan kita memaafkan orang yang menyakiti kita? Pak Bu, kalau kita lapar ingin apa? Ada makanannya, mau makan nggak? Pada saat itu apakah makan menjadi kebutuhan kita? Terus kapan kita makan? Saat itu juga, betul?
Kalau betul berarti kalau memaafkan kesalahan orang, memaafkan orang yang menyakiti sudah menjadi kebutuhan kita, maka setiap kali kita disakiti orang, kapan kita memaafkan dia? Saat itu juga. Ada tambahannya enggak? Ada, harusnya. Tapi ada enggak orang yang mengatakan butuh waktu saya untuk memaafkan dia? Butuh waktu untuk memaafkan dia. Ada nggak Bapak Ibu? Kalau ada, berarti dia butuh atau nggak butuh untuk memaafkan? Ada orang lapar, dia bilang ingin makan, mau makan, butuh makan, makanannya sudah ada, kemudian dia bilang sebentar ya, saya makannya besok aja. Aneh nggak Bapak Ibu? Aneh, katanya ingin makan, katanya mau makan, katanya butuh makan, makanannya sudah ada, kok bilangnya besok. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh kedua, apakah memberikan yang paling kita sukai itu disukai Allah? Ya, inginkah kita memberikan yang paling kita sukai ke orang lain? Bu, saya ajarin ya, Bu, Ibu bilang ingin gitu. Ya, ingin saya memberikan yang paling kita sukai. Mau nggak kita melakukannya? Mau. Kalau mau, apakah memberikan yang paling kita sukai sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Belum. Padahal itu disukai oleh Allah, dan itu yang nanti akan membawa ke surga. Berarti sebenarnya ibu ini butuh surga atau enggak? Kalau butuh, kenapa nggak butuh sama jalan menuju ke sana? Ibu pengen ke Kaliurang, butuh jalan ke sana nggak? Ada orang saya pengen ke Kaliurang, tapi saya nggak butuh jalan ke sana. Lah, terus mau kemana? Maka kadang itu yang terjadi pada diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya Bapak Ibu hadir di majelis ilmu. Udah nyiapin uang buat infak. Iya. Katakanlah 20.000 udah disiapin. Tapi sampai selesai pengajian, iya, sampai pulang ke rumah baru nyadar kalau itu 20.000 belum dimasukkan. Jadi ke bawah, pulang lagi. Iya, atau kalau bapak-bapak Jumatan ya Pak ya, udah nyampe rumah baru ingat ya, uangnya belum dimasukkan ke kotak infak. Kalau ini terjadi pada diri kita, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kembali ke masjid untuk memasukkan uang infak, atau istighfar menyesal kenapa sampai lupa? Iya, tapi nggak balik lagi ke masjid. Atau yang ketiga, tidak mempersoalkan. Yang mana Bapak Ibu? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Minimal bisa jadi kita pernah ngalami ya. Nah, yang sudah dialami itu apa yang dilakukan? Balik lagi ke masjid atau istighfar, nyesal tapi nggak balik lagi ke masjid, atau tidak mempersoalkan? Atau bisa jadi yang keempat ya, alhamdulillah tadi sampai lupa. Yang mana Bapak Ibu? Istighfar tapi nggak balik ke masjid. Ya, kalau balik ke masjid berarti milih yang pertama. Padahal masjidnya 6 kilo. Gimana Bapak Ibu? Banyak yang kemudian berpikiran, alah nanti saja. Berarti kalau kita orang seperti ini sebenarnya ya,
menjadikan infak sebagai kebutuhan atau bukan kebutuhan? Kalau nanti saja, itu berarti infak belum menjadi kebutuhan. Karena kalau kebutuhan pasti balik ke masjid. Seperti ibu ke warung, rencana beli macam-macam, iya, termasuk beli garam. Pas nyampe ke rumah, garamnya belum kembali. Apa yang ibu lakukan? Kalau ibu balik lagi, tandanya butuh sama garam. Padahal mana yang lebih bernilai, garam atau infak? Kenapa butuh sama garam dibela-belain, balik lagi ke warung? Tapi sama infak yang itu nilainya lebih berharga, mikirnya alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau boleh kita simpulkan, sebenarnya kita ini butuh atau nggak butuh sama surga? Bapak Ibu, apakah marah, emosi itu disukai Allah? Enggak. Iya. Kalau enggak, inginkah kita sabar menghadapi orang yang bikin kita emosi? Ingin? Ingin. Mau enggak melakukannya? Mau. Kalau mau, apakah sabar sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Insya Allah, Pak Bu, kalau harusnya marah kok nggak marah, itu rasanya di sini gimana? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau saya menyimpulkan diri saya sendiri, ya, saya belum teruji ingin, mau, dan butuh masuk surga. Buktinya belum ingin, belum mau, belum butuh menjadi orang baik. Sabar itu kan orang baik. Tapi saya rasanya ganjil kalau belum marah. Berarti butuhnya sama marah atau sama sabar? Marah. Padahal marah bukan jalan menuju surga. Nah, kalau kita mau ringkas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara ingin, mau, dan butuh, kalau kita ambil satu saja di antara ketiganya, maka yang paling penting yang mana? Ingin, mau, atau butuh? Ingin masuk surga, mau masuk surga, atau butuh masuk surga? Kalau butuh tadi nggak teruji. Berarti yang harus dikuatkan keinginan atau kemauan? Keinginan. Keinginan. Mana yang kita bisa kendalikan, keinginan atau kemauan? Yang itu ada dalam genggaman kita, itu keinginan atau kemauan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin baca Quran, ya, bahasanya ingin baca Quran. Tapi waktu mau baca Quran, sebelah kok ada HP. Pernah nggak inginnya beralih? Kalau beralih berarti keinginan tidak bisa dikendalikan. Tapi kalau orang sudah mau, orang sudah mau, bisa nggak dihalangi? Ada nengok temen, iya. Ada jemput anak. Iya. Kalau nengok temen itu ingin atau mau? Ingin menjenguk teman, menjenguk teman, atau mau menjenguk teman? Mau. Kalau mau, pas mau menjenguk teman, kok hujan deras? Itu maunya masih mau atau hilang? Kan hilang. Tapi kalau menjemput anak sekolah, ingin atau mau?
pas mau menjemput teman sama menjemput anak dari sekolah, hujan deras. Nggak berangkat atau tetap berangkat? Berangkat. Berarti kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita kuatkan bukan keinginan masuk surga, tetapi kemauan untuk masuk surga. Kemauan untuk masuk surga. Karena kalau sudah kemauan, sudah kemauan, maka insya Allah tidak bisa dihalangi oleh apapun. Nah, tapi ini yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa banyak orang yang belum mau menjadi orang baik? Kalau soal ingin, semua orang pasti ingin jadi orang baik. Kalau soal ingin, tapi soal mau, belum tentu semua orang mau. Ingin nggak jadi orang sabar? Ingin. Mau nggak? Ingin nggak jadi pemaaf? Ingin. Mau nggak? Mau, ya. Tapi nanti 2 hari, 3 hari lagi. Itu tanda berarti sebenarnya belum punya kemauan. Karena kalau sudah mau, itu udah nggak lihat apapun. Saya mau. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah kenapa kemauan untuk berbuat baik itu bisa turun? Kenapa? Kayak semisal ingin tahajud. Semua orang pasti ingin tahajud. Pas bangun jam 3, itu tinggal apa? Tinggal bangun. Tapi mau nggak bangun? Banyak yang nggak mau. Saya itu sebenarnya ingin, tapi kok berat. Nah, berat itu karena tidak mau. Nah, maka yang kemudian harus dicari penyebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kenapa kemauan berbuat baik itu mengalami penurunan? Bisa turun, kenapa? Karena logikanya kemauan itu nggak bisa turun. Kaidah dasarnya kemauan itu nggak mengenal naik turun. Yang bisa naik turun itu sebenarnya adalah keinginan. Jadi kalau suatu saat orang punya ingin baik, tapi kalau lain waktu ingin tidak baik, itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi kalau semisal kita lihat kenyataan, ada orang yang ketika ingin baca Quran, dia baca Quran. Tapi ada nggak orang yang ingin ngerasani? Ada. Ya, ada. Jadi kalau keinginan memang mengenal ingin baik dan ingin buruk. Itu kalau keinginan. Iya. Sekali lagi kalau keinginan. Sehingga kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin berbuat buruk, itu nggak apa-apa. Tidak ada tanggung jawab atas keinginan kita berlaku buruk. Nggak ada tanggung jawab. Saya ingin ngerasani, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ingin ngerasani itu kan baru ingin. Nggak apa-apa, boleh. Itu menunjukkan bahwa kita memang manusia. Salah satu yang membedakan antara manusia dengan malaikat adalah malaikat hanya punya keinginan baik, nggak punya keinginan buruk. Manusia punya keinginan baik dan keinginan buruk. Iblis hanya punya keinginan buruk.
Berarti sempurnanya malaikat ada pada keinginannya berbuat baik, sempurnanya iblis ada keinginannya berbuat buruk, sempurnanya manusia ada pada keinginan dia untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Jadi ingin berbuat buruk, biarin aja, nggak usah dihilangin. Iya, nggak usah dihilangin. Karena kalau ada orang yang bisa menghilangkan keinginan berbuat buruk, maka kemungkinannya dua. Pertama, memang dia naik kelas jadi malaikat, atau memang dia sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kalau sudah meninggal kan ya nggak ada keinginan untuk berbuat buruk. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian perlu ditumbuhkan adalah dijaga adalah kemauan. Karena kalau soal kemauan pilihannya cuma satu, kemauan berbuat baik. Sebenarnya nggak mungkin ada orang mau berbuat buruk, itu nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Aslinya nggak ada mau berbuat buruk itu. Iya, nggak ada. Mau diajak berbuat buruk itu nggak mungkin. Kenapa? Karena manusia oleh Allah dikasih akal, dikasih hati, dikasih jiwa. Jadi contoh sederhana saja, ibu, bapak, kita melihat di depan kita ada kotoran. Kita ingin menginjakkan kaki kita ke tanah, tapi pas kita mau injakan ternyata itu kotoran. Ya. Maka kira-kira kita mau nggak menginjakkan kaki kita ke kotoran? Enggak. Iya, enggak. Itu menunjukkan bahwa memang kita oleh Allah diberi kemampuan untuk tidak mau melakukan yang buruk, hanya mau melakukan yang baik. Itu aslinya kita. Tapi kenapa kemudian ada orang yang diajak buruk mau? Orang diajak ngerasani terus ngerasani itu karena faktor ingin atau mau? Mau. Iya, mau. Kalau soal ingin, memang semua orang ingin, termasuk ingin ngerasani orang. Tapi kalau kita sudah memutuskan nggak mau, ya walaupun ingin tidak akan ngerasani. Nah, maka disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awal atau asal muasal munculnya orang yang punya kemauan berbuat buruk itu terjadi pada saat seseorang memaui keinginan buruk, menuruti keinginan buruk. Jadi ada keinginan buruk terus dituruti. Ya, dituruti kan berarti dia mau. Nah, orang yang memaui keinginan buruk itulah yang menyebabkan keinginan berbuat baiknya jadi turun. Keinginan berbuat baiknya jadi turun. Mulai tumbuh pada dirinya keinginan untuk berbuat buruk. Jadi riwayat munculnya keinginan buruk adalah ketika orang memaui keinginan buruk. Memaui keinginan buruk. Karena orang kalau memaui keinginan buruk, jadilah keinginan buruk itu dosa. Karena itu ketika ditanya apa sih dosa? Dosa itu sebenarnya adalah keinginan buruk yang dimaui, keinginan buruk yang dituruti. Ingin ngerasani terus ngerasani, ya udah jadi dosa. Nah, dosa yang dilakukan oleh manusia itu bisa mengurangi kadar kemauan dia berbuat baik. Jadi kalau kita mau membuat standar kemauan maksimal orang berbuat baik itu 6. 6. Kalau orang kemauan berbuat baiknya di angka 6, berarti dia tidak ada kemauan berbuat buruk. Dan inilah asal muasalnya manusia. Tetapi begitu manusia berbuat dosa,
Begitu manusia berbuat dosa, dosa itu sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak akan secara otomatis menjadikan kemauan manusia berbuat baiknya turun. Enggak. Ada dosa yang meskipun dilakukan oleh manusia itu sama sekali tidak menurunkan kemauan dia untuk berbuat baik. Enggak menurunkan. Sehingga tidak ada di dalam dirinya kemauan untuk berbuat buruk walau dia melakukan dosa. Ya, ini ketika dosa itu tidak disengaja. Jadi kalau kita berbuat dosa nggak sengaja, itu tidak menurunkan semangat kita berbuat baik. Jadi semangat tahajudnya tetap, ya, semangat sedekahnya tetap, semangat mempelajari Qur'annya tetap, pokoknya semangat berbuat baiknya tetap, walaupun melakukan perbuatan dosa, sepanjang dosa itu tidak disengaja. Jadi contoh Bapak Ibu di kamar mandi, ya. Pas di kamar mandi kok dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, biasa kan? Iya, kalau dengar adzan, ya, menjawab, betul kan? Ya kan sunnahnya begitu. Jadi di kamar mandi kita pun kemudian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kemudian ingat, oh, ini kan di kamar mandi, nggak boleh. Berarti nggak boleh kan berarti dosa. Tapi itu sengaja nggak Bapak Ibu? Nggak sengaja. Dia langsung sadar, begitu sadar terus astagfirullahaladzim. Karena biasa ketika berbuat dosa sadar langsung istighfar. Begitu istighfar baru dia nyadar, ini kan di kamar mandi kok saya istighfar. Tapi dia istighfar walau 2 kali itu sengaja nggak? Enggak, spontanitas. Iya, spontanitas. Tapi kemudian dia sadar, lu kok malah istighfar. Harusnya kan istighfarnya nanti di luar atau di hati. Ya udah, nggak sengaja, tidak menurunkan kemauan untuk berbuat baik. Tapi kalau sudah dosanya disengaja, dosanya disengaja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian menurunkan kemauan berbuat baik. Jadi kemauan berbuat baiknya turun, tadinya 6 jadi 5. Nah, kalau kemauan berbuat baiknya turun jadi 5, maka kemauan berbuat buruknya muncul, yaitu 1. 1 saja itu sudah menjadi modal bagi seseorang untuk akhirnya dia melakukan keburukan-keburukan yang lain. Nah, apalagi kalau setelah itu dia tidak menyesali dosa yang dilakukan, udah dosanya sengaja dan tidak menyesal. Nah, kalau tidak menyesal, itu kemauan berbuat baiknya jadi turun di angka 4. Berarti kemauan buruknya tumbuh jadi 2. Nanti kalau dosanya sudah tidak disesali, kok disenangi? Orang yang senang berbuat dosa itu akan menjadikan kemauan berbuat baiknya tinggal separuh, tinggal 3. Kemauan berbuat buruknya juga jadi 3. Maka orang kalau sudah senang berbuat buruk itu suka perang antara kemauan berbuat baik dengan kemauan berbuat buruk. Di satu sisi pengen berbuat baik karena masih ada 3, tapi di sisi yang lain nggak mau meninggalkan keburukan yang ada. Jadi perang. Pernah nggak Bapak Ibu yang dirahmati Allah kita perang ya? Soalnya pas nonton bola, Pak. Pas nonton bola kok dengar azan. Ya.
Ya meskipun orang kalau nonton bola itu berarti tanda kemauan buruknya ada nggak Bapak Ibu? Ada. Karena kalau kemauan buruknya nggak ada, iya, nggak tertarik nonton bola. Iya. Kalau nonton bola ada ini perang. Nah kenapa perang? Karena dia sudah senang nonton bola. Dia senang nonton sinetron. Iya. Nah, kalau dibiarin nanti dosanya jadi dinikmati. Nah, kalau sampai orang berbuat dosa nikmat, itu berarti kemauan berbuat baiknya sudah tinggal 2. Lebih kuat kemauan berbuat buruk. Jadi ada orang ngerasani, Bu kok tadi ngerasani? Iya, emang kenapa? Itu ibu sengaja enggak? Ibu sengaja. Ya, berarti kemauan buruknya tumbuh 1. Ibu nyesel enggak? Enggak. Berarti turun 2. Iya, tinggal 4. Ibu tadi seneng enggak? Oh seneng banget, apalagi saya lihat yang dengar. Saya senang, puas. Itu berarti sudah 50-50 antara kemauan baik dan kemauan buruk. Yang kalau sampai dinikmati udah tinggal 2, itu kemauan baiknya. Ya. Ada orang yang dia betul-betul nggak bisa tidur. Kenapa? Tadi ada kesempatan ngerasani nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena adiknya itu datang. Gara-gara adiknya yang mau dirasani datang, ngerasaninya nggak jadi. Pulang tuh dongkol. Jadi nggak selera makan. Coba kalau adiknya nggak datang, kan saya udah ngerasani. Nah ini berarti dia sudah menjadikan ngerasani kenikmatan. Itu kemauan berbuat buruk, kemauan berbuat baiknya udah tinggal 2. Dan ini sudah berat. Karena kalau tidak segera diatasi bisa jadi nanti dosa itu dilakukan dengan kebanggaan, bangga dengan dosa. Jadi kalau orang sudah bangga dengan dosa itu, nauzubillah, kemauan berbuat baiknya sudah tinggal 1. Lemah sekali 1. Anda berhadapan dengan 5 ya, kemauan untuk berbuat buruk. Coba di arisan kita ini siapa yang jago ngerasani? Cuma saya. Kalau yang lain ngerasani itu nggak menarik, nggak heboh. Katanya kalau yang ngerasani saya itu rasanya sedap, yang lain rasanya hambar. Ya Allah, kalau ada orang seperti ini tandanya berarti dia bangga dengan dosanya. Dan nanti kemauan berbuat baiknya itu hilang, 0, kalau dia sudah menyombongkan dosa yang dilakukan. Menyombongkan dosa yang dilakukan. Ada wanita yang karena dia cantik, dia sampai membanggakan, menyombongkan. Laki-laki mana yang gak takluk sama saya? Semisal ya, na'udzubillah itu. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kira-kira kalau kita mau melihat diri kita, perbandingan kemauan berbuat baik sama kemauan berbuat buruknya kira-kira berapa banding berapa Bapak Ibu? Itu cukup dengan kita melihat kalau suatu saat kita berbuat dosa, itu kita berbuat dosa masuk yang mana? Tidak sengaja, sengaja, tidak, disesali, disenangi, dinikmati, dibanggakan, atau disombongkan. Nah, kalau tidak disengaja, berarti kemauan berbuat baik kita masih 6. Kalau berbuat dosa sengaja, itu berarti kemauan baik saya tinggal 5.
Kalau nggak nyesel setiap kali berbuat buruk, nggak nyesel, itu berarti ya kemauan baiknya tinggal 4. Kalau sampai senang ya udah tinggal 3. Dan kalau sudah senang itu kalau tidak dilakukan upaya, itu besar kemungkinan sampai pada tingkat kemauan berbuat baiknya 0. Nah, orang kalau kemauan berbuat baiknya 0, itu berarti nanti sebutannya nafsu ammarah. Kalau kemauan berbuat baiknya 6, kemauan berbuat buruknya 0, berarti orang ini sebutannya nafsu mutmainnah. Nah, yang tengah-tengah, nah ini sebutannya berarti nafsunya nafsu lawwamah. Nah, nafsu lawwamah ini yang kemudian stadiumnya beda-beda. Ya, kalau masih cuma disengaja tapi habis itu nyesel, disengaja memang tapi setelah itu nyesel, nah itu berarti stadium 1 lawwamahnya. Tapi kalau nggak disesali tapi nggak sampai menyenangi, ya nggak nyesel, tapi kalau dibilang seneng ya enggak. Tapi biasanya kalau udah nggak nyesel, gitu, ya udah turun. Iya, maksudnya tadinya hanya tidak menyesali jadi menyenangi. Karena kalau orang nggak nyesel kan nggak ada kemauan untuk taubat. Maka ya kadang kalau kita lihat penyakit, kalau baru stadium 1 masih bisa diobati nggak Bapak Ibu? Bisa. Stadium 2 masih. Tapi kalau sudah stadium 3, apalagi stadium 4, iya, kata dokter ya udah tinggal nunggu waktunya. Nah, maka sebenarnya sama ya dengan kemauan. Jadi orang kalau sudah berbuat dosa kok disenangi, itu agak berat memang untuk mengobatinya. Tapi bukan berarti nggak ada obatnya, ada obatnya. Obatnya Allah resepkan untuk kita. Ini resepnya langsung dari Allah. Kalau dari Allah berarti mujarab nggak Bapak Ibu? Mujarab ya, manjur. Bapak Ibu sudah dapat belum resep obat untuk menghilangkan kemauan berbuat buruk? Sebenarnya Allah udah kasihkan tapi nggak ditebus-tebus ya. Jadi kayak orang udah dapat resep dari dokter tapi nggak pernah ditebus. Ada di surat Az-Zumar ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Wa anibu, dan kembalilah kalian ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Kembalilah ke Allah. Kembalilah ke Allah. Wa aslimu, dan pasrahkan dirimu lahu, kepada Allah. Pasrah dumateng Gusti Allah. Min qabli, sebelum ayyatiyakum, datang kepada kalian, menimpa kalian. Apa yang menimpa kalian? Al-'adzab wa 'adzab. Al-'adzab wa 'adzab. Tsumma la tunsarun, kemudian kalian tidak bisa ditolong. Tidak bisa ditolong. Min qabli ayyatiyakum al-'adzab tsumma la tunsarun. Sebelum datang azab menimpa kalian, dan kalian tidak bisa ditolong. Kembali kepada Allah dan pasrahlah sebelum datang azab. Nah, sebelum datang azab itu sebenarnya sudah dirasakan waktu di dunia. Wujudnya apa? Wujudnya adalah kalau orang sudah senang berbuat dosa. Kalau orang sudah senang berbuat dosa, itu sudah tanda azab. Itu tanda azab. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau sudah senang berbuat dosa bisa ditolong nggak? Siapa yang bisa menolong orang yang sudah senang berbuat dosa? Dinasehati, mempan?
Enggak ada yang bisa menolong orang kalau sudah senang berbuat dosa. Maka kalau sudah senang berbuat dosa itu tanda memang sudah datang azab kepada mereka dan mereka tidak bisa lagi ditolong. Berarti yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kemauan baik itu turunnya itu ya hanya di level berapa? 5:1 ya. Jadi ketika dosa itu disengaja, nah habis itu jangan sampai tidak menyesal dengan dosa. Jangan sampai tidak menyesal dengan dosa. Karena kalau orang tidak menyesal dengan dosa, mungkinkah dia akan kembali ke Allah? Nah, enggak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam rangka agar kita betul-betul dinanti oleh surga, kita semua sadar bahwa sebagai manusia tidak akan mungkin luput dari berbuat dosa. Tapi yang kemudian harus selalu disiapkan adalah kapanpun kita berbuat dosa, yang harus kita lakukan adalah segera menyesali. Segera menyesali. Dan untuk menyesali itu memang harus mau mengakui dosa. Orang kalau nggak mau mengakui dosa, ya nggak akan menyesali dosa. Karena kan orang memaklumi, membela dirinya dengan dosa yang dia lakukan. Ibu, kenapa ibu ngerasani? Soalnya saya dirasani oleh dia ya tak balas. Dia merasa bahwa dia ngerasani itu salah nggak? Nah, dia nggak mengaku bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang salah. Laki-laki, Pak, kenapa ngeliatin itu wanita nggak menutup aurat? Ya soalnya kenapa dia nggak nutup aurat? Berarti laki-laki ini dia ngelihat aurat wanita itu merasa salah nggak? Menyesal itu harus diawali dengan mengakui dosa, dan hukumnya nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini sebagai penutup, baik mengakui ataupun menyesali dosa itu adalah keniscayaan hidup. Keniscayaan hidup. Siapapun orangnya pasti dia akan mengakui dosa dan menyesali dosa yang sudah dilakukan. Itu pasti. Cuma pilihannya tinggal dua. Mau mengakui dan menyesali waktu masih di dunia, atau nanti nunggu saja di akhir. Orang yang nggak mau mengakui, nggak mau menyesali dosa yang dia sudah lakukan waktu di dunia, memilih untuk tidak mengakui, tidak menyesali dosanya, ya nanti dia akan dibuat mengakui dan menyesali dosa itu kapan? Nanti di akhirat. Tapi kalau di akhirat, apakah ada manfaatnya? Nah, fa'tarafu bidzambihim. Begitu kata Allah di surat Al-Mulk, ya, masih ayat-ayat awal, halaman awal surat Al-Mulk. Jadi orang-orang yang sudah ada di neraka itu fa'tarafu bidzambihim, mereka akhirnya mengakui dosa-dosa mereka, bahwa saya di neraka ini karena dulu saya begini. Mereka mengakui, tapi pengakuan itu tidak akan berpengaruh. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Mereka tetap saja menjadi bagian dari penghuni neraka. Jadi saya nggak mau mengakui dosa saya di dunia, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memang nggak mau ngakui, ya nggak apa-apa. Berarti panjenengan memang sedang menyiapkan pengakuan itu nanti di akhirat. Nggak apa-apa. Tapi kan kalau orang mau berpikir, ya Allah, mengakui dosa pada akhirat nggak ada artinya. Termasuk menyesal, sama hukumnya. Menyesali dosa itu keniscayaan.
Kalau orang nggak mau menyesali dosa yang dia lakukan waktu di dunia, ya dia akan dibuat menyesal nanti ya. Dan Allah menyebutkan banyak sekali ungkapan-ungkapan penyesalan orang-orang di akhirat karena dia tidak mau menyesal waktu di dunia. Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, kalau saja dulu waktu saya hidup di dunia saya melakukan amal kebaikan untuk hidupku saat ini. Nyesal. Kenapa dulu di dunia saya tidak rajin tahajud, nggak rajin sedekah, nggak mau memaafkan kesalahan orang lain? Kenapa dulu saya di dunia kok membenci sesama mukmin, dengki kepada sesama mukmin? Coba kalau saja, itu namanya menyesalnya. Ya, saking menyesalnya. Ya, orang kalau saking menyesalkan ya mau melakukan apa saja untuk menebus penyesalan. Mereka menghadap Allah, Rabbirji'uni, sampai minta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke bumi. Ya, kembalikan aku ke bumi ya Allah, untuk apa? Ya, untuk melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Ya. Fima taraktu, ya, amal soleh yang dulu sering aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, nggak akan. Ya udah, ya, tinggal penyesalan yang tidak ada arti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah arti dari inabah. Menyesal dulu, mengakui dulu ya, dosa yang sudah dilakukan, menyesali, dan setelah itu kata Allah, wa aslimu lahu, kita pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah sepenuhnya kepada Allah. Dan insyaallah kalau sudah kembali ke Allah dan memasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, ya Allah terserah engkau lah. Kalau engkau nyuruh saya ya saya lakukan, kalau engkau melarang ya saya tinggalkan. Namanya pasrah kepada Allah. Maka insya Allah Allah akan hadirkan kepada diri kita rasa bahwa kita memang betul-betul sedang dinanti oleh surga, sedang dinanti oleh surga. Rasa itu akan Allah hadirkan kepada kita. Allah hadirkan rasa bahwa kita memang sedang dinanti oleh surga. Lewat apa? Lewat rasa rindu ke surga. Lewat rasa rindu ke surga. Lewat pandangan-pandangan ukhrawi kita lebih kuat. Jadi kecintaan kepada akhiratnya bertambah, kerinduan kepada akhiratnya bertambah, dan betul-betul menjadikan akhirat ini semacam kacamata pandang hidup kita. Jadi kita hidup di dunia, tapi suasananya itu suasana akhirat. Persis sama seperti kalau Bapak Ibu merantau, udah sebulan di tanah rantau, kangen nggak dengan Jogja? Kangen, kangen dengan Jogja. Sehingga kalau seandainya di tanah rantau, apalagi di Sumatera sana, ngelihat ada motor kok atau mobil letternya AB, itu udah langsung gimana Pak? Ada mobil AB ternyata di sini. Pas berhenti di lampu merah berdampingan, mungkin nggak disapa. Sama-sama naik motor, Bu. Ibu dari Jogja ya, kan senang. Maka demikian pula halnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga, kita merindukan amalan-amalan yang bisa membuat kita masuk surga. Rindu tahajud, rindu baca Quran, rindu untuk sabar, rindu untuk ikhlas, semuanya rindu dengan amal-amal kebaikan. Jadi selesai sholat subuh itu yang muncul pada diri kita apa Bapak Ibu? Kerinduan untuk ketemu waktu zuhur.
Maka banyak ulama yang mengatakan bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini selalu diapit oleh kerinduan ke kerinduan berikutnya, dan itu tidak akan pernah selesai. Selesai sholat zuhur nanti kita rindu sholat asar, ya. Sholat asar selesai, rindu sholat maghrib. Maka sebenarnya sholat itu memang menjadi salah satu cara dari Allah untuk kita, agar kita terus menjaga kerinduan kita kepada akhirat, kerinduan kepada akhirat. Sehingga waktu kita sholat itu sebenarnya adalah kita sedang melipur kerinduan kita kepada akhirat, melipur kerinduan kita kepada akhirat. Bapak Ibu kalau punya anak merantau, cara Bapak Ibu melipur kerinduan kepada anak, caranya telepon, betul? Kalau betul rindu, ada keinginan ketemu, tapi jaraknya jauh. Nah, sekarang sudah ada alatnya kan, telepon. Iya, video call. Kalau teleponnya itu karena rindu, Bapak Ibu, karena rindu, teleponnya lama atau sebentar? Lama, betul? Iya. Jadi kalau anak di sana bilang sudah ya Bu, ibu akan bilang apa? Iya. Sebentar atau nak, ini baru 10 menit. Iya, baru 10 menit. 10 menit telepon dengan anak yang dikangenin itu sebentar atau lama? Sebentar. Kalau sebentar, Bu, sholat subuh kok sampai 10 menit, itu rasanya lama atau sebentar? Ya Allah, tadi kok sholat isya saya lihat 30 menit. Itu lama atau sebentar sholat isya 30 menit? Lama. Kalau telepon ke anak yang dikangenin, cucu yang dikangenin 30 menit itu lama atau sebentar? Berarti kita lebih rindu ke cucu atau lebih rindu ke surga? Kadang memang menjadi muhasabah bagi saya pribadi dan kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri majelis kita siang hari ini dengan sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada permohonan doa untuk salah satu jamaah kita, jamaah tazkiyah, Ibu Istiarini binti Isman, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Sarjito. Kita juga doakan saudara-saudara kita yang lain yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan sakitnya beliau menghapus semua kesalahan yang mungkin pernah beliau perbuat. Jadi kesempatan bagi beliau untuk bisa merasakan manis nikmatnya karunia sabar, dan mudah-mudahan sakitnya beliau bisa mengangkat derajat beliau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dan dimanapun yang saat ini sedang dalam keadaan tertindas, terzalimi. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan kemenangan untuk saudara-saudara kita di sana menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak ada satupun yang ada dan terjadi dalam hidup kami ini kecuali pasti terjadi dengan izin-Mu ya Allah. Dan ya Allah, kami semua meyakini apapun yang ada, apapun yang terjadi dalam hidup kami, sesungguhnya Engkau hadirkan untuk kami ya Allah, agar menjadi hamparan jalan menuju surga-Mu ya Allah, hamparan jalan menuju surga-Mu. Tiadalah Engkau karuniakan kepada kami nikmat sehat, kecuali sehat adalah hamparan jalan menuju surga. Dan tiadalah Engkau hadirkan untuk siapapun ya Allah karunia sakit, kecuali sesungguhnya itu adalah hamparan jalan menuju surga-Mu. Karena itu ya Allah, ya Rahman, ajari kami ya Allah untuk selalu bisa melihat apapun yang ada dalam kehidupan kami adalah hamparan jalan menuju ke surga-Mu. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami melihat kesenangan hanya sebatas kesenangan. Karuniakanlah untuk kami ya Allah mata hati yang selalu bisa melihat kesenangan adalah hamparan jalan menuju surga. Ketika Engkau karuniakan kepada kami kesusahan, yakinkan kami ya Allah, buatlah kami juga bisa melihat di dalam kesusahan itu ada jalan menuju ke surga, jalan yang lebih indah ya Allah bila dibanding dengan jalan yang Kau hamparkan untuk kami lewat kesenangan hidup. Karena itu ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu bersyukur atas senang dan susahnya hidup. Karena senang dan susahnya hidup adalah bagian dari jalan menuju ke surga-Mu. Ya Allah, kuatkan kami untuk selalu istiqamah ya Allah, istiqamah menapaki jalan menuju ke surga-Mu. Jangan Kau biarkan ya Allah kami berjalan di atas jalan yang tidak akan membawa kami ke surga-Mu. Ya Allah, tidak ada harapan dalam hidup kami ya Allah, kecuali harapan bisa melihat-Mu, bisa bertemu dengan-Mu di surga-Mu ya Allah. Sungguh ya Allah, harapan kami masuk surga adalah karena kami ingin bisa bertemu, berjumpa dengan-Mu. Sungguh tidak ada yang kami harapkan dari surga kecuali bisa melihat keindahan wajah-Mu ya Allah. Hanya karena ingin melihat keindahan wajah-Mu, itulah yang menyebabkan kami ya Allah berharap betul hidup yang cuma sekali-kalinya ini, hidup yang bisa membawa kami ke surga. Karena itu ya Allah, jadikan apapun yang kami lakukan di sisa umur ini semuanya menjadi amal kebaikan yang bisa membawa kami ke surga-Mu. Apalah artinya hidup yang cuma sekali-kalinya ini ya Allah, kalau tidak bisa membawa kami ke surga-Mu, membawa kami ke surga-Mu. Ya Allah, di sisa umur ini izinkan ya Allah kami bisa melakukan amal-amal kebaikan yang bisa menjadi jalan surga, tidak hanya untuk kami, tapi juga bisa menjadi jalan surga untuk orang tua kami ya Allah, untuk orang tua kami, ayah dan ibu kami. Ya Allah, dengan jalan apa lagi kami bisa membalas kebaikan orang tua kalau tidak dengan menjadikan diri ini jalan surga bagi keduanya ya Allah, jalan surga bagi keduanya. Ya Allah, izinkan pula kami bisa menjadi orang tua yang bisa menjadi jalan surga bagi anak-anak kami, jalan surga bagi keturunan kami semuanya. Jangan Kau pisahkan satupun di antara anak keturunan kami di surga-Mu nanti ya Allah. Utuhkan kebersamaan kami dengan anak-anak kami di dunia-Mu saat ini mulia, utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia, dengan Kau kumpulkan kembali kami dan anak-anak kami di surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami di surga yang sama birahmatika ya Aziz ya Ghaffar wa ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, lapangkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kesempitan. Mudahkan yang sedang dililit kesulitan. Bahagiakan yang sedang dirundung kemalangan. Angkat derajat orang-orang yang dihina, direndahkan. Dan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, penuhi apa yang menjadi hajat kebutuhan saudara-saudara kami ya Allah. Hajat kebutuhan saudara-saudara kami di majelis tazkiyah ini ya Allah. Ya Allah, siapapun yang sedang sakit, kami mohon ya Rahman, sembuhkan sakitnya ya Allah. Sembuhkan sakitnya ya Rahman, khususnya beliau Ibu Istiarini binti Isman. Ya Allah, sesungguhnya sakitnya beliau terjadi atas izin-Mu, dan tidak ada yang bisa menyembuhkan beliau kecuali Engkau ya Allah. Jadikan ya Rahman, ya Rahim, tengadah tangan kami kepadamu ini menjadi jalan kesembuhan beliau, jalan kesembuhan beliau ya Allah, jalan kesembuhan beliau. Engkau yang menyembuhkan beliau. Jadikan sakitnya beliau ya Allah menjadi jalan bagi terhapusnya salah dan dosa yang mungkin pernah beliau perbuat. Jadikan ya Allah beliau merasakan manisnya sabar dalam karunia sakit yang Kau berikan kepada beliau. Jadikan sakitnya beliau mengangkat derajat beliau mulia di sisi-Mu. Dan ya Allah, setelah itu sembuhkan beliau, pulihkan sebagaimana sedia kala, agar beliau kembali meneruskan kebaikan-kebaikan beliau hidup di alam dunia ini. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta ya Allah. Engkau sudah melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi kepada saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, kesusahan saudara-saudara kami di Palestina sungguh adalah kesusahan kami. Kesulitan mereka adalah kesulitan kami. Air mata mereka adalah air mata kami. Bahkan darah yang tercurah dari tubuh mereka juga adalah darah kami ya Allah. Ya Allah, kami hanya bisa tengadah tangan memohon kepadamu. Berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Karuniakan kemenangan untuk mereka ya Allah, agar menjadikan bumi Palestina bebas dari segala kezaliman siapapun. Agar bumi Palestina menjadi bumi tempat siapapun akan sujud di dalamnya. Karena itu ya Allah, siapapun yang menunjukkan kesombongannya, kezalimannya di bumi Palestina, kami mohon enyahkan mereka ya Allah. Enyahkan kesombongan mereka, enyahkan kezaliman mereka. Tundukkan mereka ya Allah setunduk-tunduknya, agar mereka tidak lagi berlaku zalim, agar mereka tidak lagi berlaku aniaya. Dan pilihkan bangsa Palestina ya Allah jadi bangsa yang Kau beri kehormatan, membebaskan bumi Palestina dari kezaliman dan kesombongan musuh-musuh-Mu ya Allah. Birahmatika ya Aziz ya Ghaffar wa ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Saya kembalikan Ibu ke bawah acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.